hukuman koruptor di berbagai negara, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Hai orang penasaran, selamat datang di channel Rumah Penasaran. Koruptor adalah pelaku tindak kejahatan yang dapat dikategorikan extraordinary crime atau kriminal luar biasa yang sangat membahayakan dan menjadi musuh bagi setiap negara dan suatu lembaga. Kita semua pun sepakat bahwa koruptor adalah musuh nomor satu negara, apalagi kalau dilakukan oleh para pejabat yang seharusnya berjanji mengabdi kepada rakyatnya, namun malah menggelapkan uang rakyat. Adapun setiap negara memiliki ragam hukumannya masing-masing terhadap para koruptor yang merugikan negara. Mulai dari hukuman yang terbilang ringan hingga ganjaran yang sangat berat. Lantas, bagaimana dengan hukuman koruptor di berbagai negara? Ya, mari kita simak berikut 6 negara dengan hukuman koruptor paling berat. Tiongkok, hukuman mati. Meskipun merupakan negara otoritarian, namun pemerintahan Xi Jinping ini sangat tegas loh dalam memberlakukan hukuman berat bagi siapa saja yang korupsi. Di negara Panda itu, kasus korupsi yang menyedot kerugian negara di atas 215 juta rupiah akan langsung mendapat hukuman mati. Dan itu bukan hanya peraturan tertulis atau sekedar omong kosong saja, namun mereka benar-benar melakukannya. Yang paling menyita perhatian adalah kasus korupsi yang melibatkan Menteri Perkeretaapian, yaitu Liu Zhijun di tahun 2013 lalu, di mana ia dipecat dari Partai Komunis Cina dan mendapatkan hukuman mati percobaan, yang dalam sistem peradilan di Cina akan berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Vietnam, hukum mati dan penjara seumur hidup. Hukuman mati bagi para koruptor juga diterapkan loh di Vietnam. Namun hukuman itu nggak berlaku bagi ibu hamil dan ibu yang mengasuh anak di bawah 36 tahun saat vonis dijatuhkan. Biasanya hukuman juga diubah menjadi seumur hidup dalam beberapa kasus. Salah satu perwujudannya yang paling terkenal ini adalah vonis bagi seorang mantan pimpinan salah satu bank besar di Vietnam, yakni Nguyen Xuan Son, yang melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian besar pada perbankan sehingga ia lantas divonis hukuman mati pada 2017. Sementara seorang rekannya yang terbukti terlibat pun mendapatkan vonis yang gak kalah berat, yakni penjara seumur hidup. Singapura, hukum mati tanpa ampun. Negara yang paling tegas dalam memberikan hukuman mati tanpa ampun di dunia sepertinya jatuh nih kepada Singapura. Hal itu sudah berlangsung sejak bapak bangsa mereka, yakni Lee Kuan Yew, yang melihat tingginya resiko korupsi di negaranya. Ia menyatakan perang terhadap korupsi dengan mengatakan tidak seorang pun, bahkan tidak atas pejabat pemerintah diimunisasi dari penyelidikan dan hukuman karena korupsi. Hal ini yang menyebabkan serangkaian undang-undang anti korupsi seperti Undang-Undang Pencegahan Korupsi pada tahun 1988 yang belakangan berganti nama menjadi Undang-Undang Korupsi atau Penyitaan Manfaat. Seluruh upaya itu pun benar-benar dilakukan tanpa ampun, di mana sepanjang tahun 1990-an. Para koruptor dan pelaku tindakan extraordinary crime seperti perdagangan narkoba dihukum mati. Hasilnya adalah dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia tahun 2021, negara Singa itu menjadi negara yang paling bersih dari korupsi nomor 3 di seluruh dunia. Dan yang menjadi satu-satunya negara di Asia yang menduduki posisi 10 besar. Sebagai perbandingan, Indonesia sendiri berada di nomor 102. Wah, jauh ya. Korea Selatan, hukuman sosial. Hukuman berat selanjutnya yaitu nggak berbentuk penjara seumur hidup atau hukuman mati. Juga diberlakukan di Korea Selatan loh. Menariknya,
negeri ginseng itu menggunakan hukuman sosial. Di Korea Selatan, koruptor akan dikucilkan masyarakat dan menerima persekusi massal hingga mereka benar-benar merasa malu dan tertekan. Salah satu kasus yang fenomenal yaitu mantan Presiden Roh Moo-hyun yang bunuh diri dengan melompat dari ketinggian 20 meter. Ia diduga tak kuasa menahan malu karena terbukti melakukan korupsi. Jepang, penjara maksimal 7 tahun. Hukuman koruptor di berbagai negara yang selanjutnya adalah di Jepang. Ternyata, tindak pidana korupsi di negeri Sakura ini hanya diganjar hukuman penjara maksimal 7 tahun aja. Akan tetapi, pembentukan mental warga dan pejabat Jepang yang sangat matang membuat mereka sangat anti melakukan korupsi, karena dinilai sebagai tindakan tidak jujur yang sangat memalukan. Akibatnya, para koruptor yang tertangkap justru keburu merasa malu dan umumnya melakukan tindakan bunuh diri sebelum divonis oleh pengadilan. Kasus bunuh diri ini terjadi pada koruptor Jepang bernama Toshikatsu Masaoka yang merupakan mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang tahun 2007. Sebenarnya korupsi bukan hanya bisa terjadi di lingkup negara. Kita sebagai masyarakat pun sebenarnya bisa aja loh terjebak dalam korupsi. Misalnya, korupsi pada uang kas kantor karena kebutuhan mendesak. Emang ya, korupsi seperti ini nggak akan merugikan negara, tapi pasti akan merugikan instansi. Bagi kalian yang juga pernah nih ngumpetin uang kembalian dari ibu kalian, itu juga salah satu kasus korupsi loh. Nah, jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Bunga, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!